Hai guys, di video kali ini saya akan update soal institusi apakah mereka menjual Bitcoin-nya, lalu siapa yang menjual Bitcoin-nya. Selain itu akan ada update technical analysis Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin di mana terjadi kenaikan 3 hari berturut-turut. Jadi kita lihat dia naik dari setelah dump sampai ke 25.000, dia bisa close sampai ke 31.376. Kemudian pada hari ini, dia sedikit menurun sampai ke 30.600-an. Dia berhasil masuk lagi ke daerah garis support yang penting ini, jadi mirip sekali situasinya seperti ini. Dan sekarang tertahan di Fibonacci 38,2 kalau kita tarik swing high dan swing low-nya di sini. Jadi kemungkinan akan turun dulu untuk hari ini. Dari RSI-nya ini dia meningkat, jadi mulai ada kekuatan, dan MACD-nya akan segera cross ke atas dalam beberapa hari ke depan. Oke, dari money flow-nya itu masih merah dan ada green dot. Kita akan cek untuk time frame weekly-nya, karena baru saja close weekly. Bitcoin berhasil close weekly-nya di atas garis support 30.000 dan 28.800, meskipun dia membentuk lower low dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ini itu lebih low daripada yang di sini. Jadi kita akan lihat pergerakan harga selanjutnya, bagaimana efek daripada ini. Apakah bisa terjadi dip yang kedua? Itu bisa-bisa saja. Jadi seperti ini akan terjadi banyak dip selama 2 bulan di sini. Ya, oke. Kemudian sekarang kita lihat di time frame 4 jamnya. Di time frame 4 jamnya ini dia kondisinya itu lagi menaik dan berada di pola rising wedge. Jadi pola rising wedge itu merupakan pola yang sebenarnya bearish, jadi mirip sama seperti ini. Jadi dia masuk ke sini, kemudian dia mulai menaik. Jadi seperti ini juga masuk dari sini, kemudian dia mulai menaik. Dan kalau misalnya dia bisa breakdown ke bawah, maka itu akan cukup bearish untuk harga Bitcoin. Dan targetnya itu adalah sebesar dari badan daripada rising wedge ini. Coba kita ukur badan daripada rising wedge ini dari sini ke sini, dan kita taruh di sini, maka targetnya itu adalah 26 ribuan ya teman-teman. Kalau misalnya dia breakout dari rising wedge ini. Oke. Untuk RSI itu dia sebenarnya cukup bagus. Jadi masih mencoba untuk tes support 50, MACD mengarah ke atas, dan meskipun money flow itu masih memerah, tapi belum ada red dot, jadi harus tunggu mungkin sore atau malam ini baru bisa ada kejelasan apakah dia akan turun atau naik. Untuk time frame yang lebih kecil, di time frame 1 jam, sangat jelas sekali dia berada di pola rising wedge seperti ini, tertahan di daerah 38,2 Fibonacci besarnya. Tidak ada bearish divergence di sini, meskipun akan ada cross ke bawah. Jadi kalau dilihat dari indikator ini, lebih condong beberapa jam ke depan itu akan bearish, namun bisa berbalik arah karena ada garis support di sini. Kalau misalnya dia berhasil bounce daripada garis support ini, maka target selanjutnya adalah berada di angka 32.500-an sampai 32.600-an, daerah-daerah ini ya teman-teman. Jadi menyesuaikan karena ini miring. Oke, itu untuk time frame 1 jam. Dan sekarang kita akan lihat Bitcoin dominance, yaitu menunjukkan siapa yang lebih kuat, Bitcoin atau altcoin. Di sini beberapa hari terakhir dia masih sideways saja. Kalau kita lihat ini, dia itu membuat semacam pennant yang bisa jadi merupakan continuation pattern, di mana Bitcoin dominance nanti nilainya bisa lanjut lagi ke atas. Itu berarti altcoin akan melemah, dan itu mungkin bisa sama situasinya bersamaan dengan situasi di mana harga Bitcoin itu dump ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecil, dia sedang sideways saja di sini, jadi belum ada kejelasan apakah dia akan breakout ke atas atau breakout ke bawah. Oke, dari RSI indikator itu sebenarnya masih bullish, namun RSI itu sudah masuk daerah overbought, jadi ada potensi untuk turun juga, namun money flow perlahan-lahan akan menjadi hijau, jadi masih cukup bullish untuk Bitcoin dominance.
Kita lihat untuk DXY yang merupakan kebalikan daripada Bitcoin. Hari ini menguat sedikit dan pas dengan Bitcoin yang melemah pada hari ini. Ya, jadi Bitcoin melemah, kemudian DXY itu dia menguat karena mereka adalah kebalikannya. Oke, belum ada kejelasan apakah DXY akan melakukan pergerakan selanjutnya. Dia ditahan di 1,618 dan kemungkinan harus retest di daerah 1,272 ini ya biasa. Biasa setelah di rejected dari daerah sini, dia akan ke sini dulu. Nah, itu kemungkinan Bitcoin akan bisa naik ke 32 ribuan ya, kalau misalnya itu terjadi. Oke, dari RSI-nya ada bearish divergence, dan kemungkinan akan cross ke bawah untuk MACD, jadi ada potensi bearish untuk DXY ya teman-teman. Oke. Kita ke altcoin yang pertama yang akan kita bahas, yaitu Ethereum. Bentuknya itu sama seperti Bitcoin, jadi 3 hari naik, kemudian pada hari ini turun, di hari Senin. RSI-nya meningkat, MACD akan segera cross, dan money flow masih merah, tapi terakhir ada green dot. Jadi sama-sama saja seperti Bitcoin. Kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecil, sama juga dia membentuk semacam pola rising wedge di sini. Oke. Kemungkinan seperti ini. Oke, kemungkinan seperti ini. Ya, jadi kita akan perhatikan daerah-daerah penting ini apakah akan terjadi breakdown atau breakout ke atas. Kemudian Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin masih sideways saja. Harus menunggu pergerakan Bitcoin selanjutnya. Kalau misalnya dia breakdown, maka dia akan menembus daerah ini. Kalau breakout, dia harus menembus daerah ini. Money flow namun dia melemah, jadi kemungkinan bisa turun ya teman-teman. Oke, untuk Dogecoin sekarang kita akan lihat setelah terjadi kenaikan dari sini ke sana, kemudian dia terjadi penurunan sampai ke level 1,618-nya, di mana di sini ada nge-wick ya teman-teman. Jadi polanya juga sama seperti Bitcoin, ketika dia turun, ketika Bitcoin naik, Dogecoin juga naik. Oke, sekarang tertahan di 1,272. RSI, MACD-nya itu juga sama seperti Bitcoin dan Ethereum. Jadi, saya bisa simpulkan dengan hal yang sama juga. Oke, kemudian kita ke menu utama pada hari ini, yaitu apakah institusi itu sebenarnya menjual Bitcoin-nya. Mereka sebenarnya sedang membeli Bitcoin-nya melalui market maker ya. Jadi, pada orang-orang yang menjual Bitcoin-nya. Nah, market maker-nya ini dia menggunakan exchange Gemini. Dia mengirimkan 84.000 Bitcoin ke Binance dari 7 Mei sampai 10 Mei. Ya. Dan mayoritas daripada selling pressure ini datang dari Coinbase karena mereka memiliki inflow BTC yang cukup banyak dari Binance. Ini menyebabkan spot trading volume Bitcoin USD di Coinbase itu mencapai titik tertingginya ya. Dan premium Coinbase itu masuk ke daerah 3 tahun yang terdalam ya, di mana bisa mencapai minus 3% untuk premium Coinbase-nya. Oke, jadi kesimpulannya adalah market makers kemungkinan yang di-hire oleh LFG yaitu Luna Foundation Guard itu sudah mengirimkan 84.000 Bitcoin itu ke berbagai exchange minggu lalu. Tidak tahu apakah mereka sudah selesai menjualnya, tetapi sangat besar kemungkinan bahwa akumulasi dari institusi itu dilakukan karena Coinbase itu dia melahap semua selling pressure yang terjadi ya teman-teman. Oke. Kalau misalnya kita lihat untuk order book dari Bitcoin USD di Coinbase, ini cukup tebal ya, dibandingkan dengan bear market di Mei 2021. Saya pikir institusi itu berusaha untuk membeli Bitcoin dari harga 30.000 ya, tetapi harus mengatur ulang untuk membelinya di daerah 25 ribuan karena tidak disangka bahwa Luna Foundation Guard itu akan menjual Bitcoin-nya di daerah sini. Ya, teman-teman, jadi ini merupakan kondisi daripada situasi ini di mana sekarang
terjadi penjualan Bitcoin dalam jumlah besar-besaran itu dari Luna Foundation Guard ya teman-teman. Dan institusi-institusi di Coinbase pada khususnya itu mereka membeli Bitcoin, jadi ini merupakan hal yang baik karena ada yang menahan harga Bitcoin agar tidak turun, tidak jatuh, dan bisa kemungkinan akan naik ya teman-teman. Kalau misalnya sudah selesai, kemungkinan bisa naik harga Bitcoin dan bisa pulih juga untuk market kripto secara keseluruhan. Nah, kira-kira pendapat teman-teman bagaimana? Apakah Luna Foundation Guard itu benar-benar menjual Bitcoin-nya semuanya? Apakah sudah selesai menurut teman-teman? Dan itu saja untuk analisa pada video pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.